Naimah utawi Naimah. Ini nama orang. Berarti kalau di Pondok Putih apa namanya? Siapa? Anissa umpamanya. Rasa. Tapi ini perempuan loh. Naimah itu bintun, anak perempuan, mutiatun yang taat. Naimah itu adalah seorang anak perempuan, wanita mutiatun yang taat li ummiha, maring ibunya Naimah. Taat kepada ibunya. Walidalika korono mengkono mutiatun karena taat. Ummuha tuhibbuha katsiran. Ummuha utawi ibunya Naimah. Tuhibbu itu senang, bangga. Ha ing Naimah katsiran kalawan akeh, sangat bangga punya anak perempuan yang bernama Naimah. La wadata yaumin ing dalam satu waktu. Wadata yaumin ing dalam satu waktu maridot sakit. Anaknya sakit. Sopo sakit? Naimah, sopo Naimah. Anaknya yang bernama Rasa sakit. Akhirnya enggak kerasannya. Sakit sehingga karena orang tua ya. Fadhaharal huznu, fadhahara mongko nampak opo al huznu, kesusahan. Ala wajhi ummiha ing atas wajah ibunya Naimah. Orang tuanya kepikiran. Paham ya? Ala wajhi ummiha, atas wajah ibunya Naimah. Jadi kalau anak sakit, orang tua kepikiran. Tapi sebaliknya, kalau orang tua sakit, belum tentu anak kepikiran. Kalau perlu didoakan semoga cepat mati. Dengan tujuan biar mendapat warisannya. Nauzubillahi min dzalik. Dalam kaidah gini, manis ta'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka akibatnya akan tidak tercapai. Contoh, naudzubillahi min dzalik. Orang tuanya sakit, punya harta lumayan banyak. Sakit, sembuh lagi. Sakit, sembuh lagi. Anaknya nggak sabar, wis. Ini kapan matinya ya kan? Akhirnya diracun, dibunuh dengan tujuan biar cepat mendapat warisan. Lah bukan berarti dapat warisan dengan gara-gara bunuh. Justru dengan cara membunuh, meracun atau seterusnya tidak mendapat warisan. Nauzubillahi min dzalik. Itu namanya anak durhaka. Paham ya? Jadi kalau anak sakit, orang tua ini fadhaharal huznu, sangat susah. Tapi kalau orang tua sakit, anak belum tentu susah. Saking susahnya digambarkan hatta salat, sehingga mengalir. Opo ad-dumu'u, opo air mata. Hatta salat, sehingga mengalir. Opo ad-dumu'u, opo air mata. Air matanya mengalir. Ala khaddaiha, ing atasi kedua pipinya ummun atau ibunya. Ala khaddaiha, atas kedua pipinya ummun atau ibu. Nangis, mengalirkan air mata di atas. Jadi pipinya banjir dengan air mata. Selain itu wasyarat, lan dadi sapa ummun. La takdiru, itu tidak mampu. Wasyarat lan dadi sapa ummun, la takdiru, tidak mampu sopo umun antanama,
ing yento tidur, tidak bisa tidur. Memikirkan anaknya karena sakit. Selain tidak bisa tidur, wala tanam wala takulah, dan tidak bisa makan, illa golilan, kecuali sedikit, satu suapan. Anak sakit, orang tua sangat susah, sehingga digambarkan kedua pipinya banjir dengan air mata. Digambarkan tidak bisa tidur, digambarkan tidak bisa makan kecuali suapan, kecuali sangat sedikit, itu pun kalau makan. Paham ya? Wada iman, dan ing dalam seterusnya. Tad'u, lah ini kalau orang tua. Tad'u, mendoakan sopo tad'u, mendoakan sopo Allah ing Allah Ta'ala, mendoakan. Jadi orang tua itu mendoakan anaknya, baik dalam keadaan sehat atau sakit. Paham ya? Didoakan, apalagi anaknya di pondok. Karena anaknya sakit, orang tua tadi mendoakan pada Allah dengan doa an yasfiyah, ingin to menyembuhkan sopo Allah, an yasfiyah, ingin to menyembuhkan sopo Allah Ta'ala. Bintaha ing putrinya Ummun, bintaha ing putrinya Ummun, semoga Allah Ta'ala menyembuhkan putrinya yang bernama siapa? Naimah. Allati tuhibbuha, kang seneng sapa Ummun ha ing bintun. Apalagi cuman anak tunggal ya, anaknya cuman satu. Tapi yang jelas orang tua tidak membedakan, satu banyak tetap semuanya mesti mendapat kasih sayang orang tua. Mendoakan semoga disembuhkan ila an syufiyat, maring yento disembuhkan sopo Naimah. Didoakan sampai sembuh maksudnya. Karena sembuh, fafarihat, mongko seneng sopo Ummun. Jiddan kalawan teman, sangat senang. Wazadat, lan bertambah. Wazadat, dan bertambah opo mahabbatuha, opo cintanya Ummun, cintanya ibu laha maring bintun, atau pada anaknya. Wazadat, dan bertambah opo mahabbatuha, cintanya ibu laha maring bintun. Inilah termasuk ada sebuah pertama kisah ya. Pertama sebuah kisah, yaitu seorang ibu-ibu yang mendatangi Siti Aisyah, mungkin curhat masalah ekonominya. Akhirnya mendapat 3 kurma. 3 kurma itu untuk kedua anaknya beserta dia. Tapi ketika mau makan, saat kurmanya mau dimasukkan ke mulutnya, ternyata kedua anaknya meminta. Karena minta, akhirnya dijadikan 2, dibelah. Semuanya kebagian. Dan kisah ini oleh Siti Aisyah disampaikan kepada Nabi, sehingga baginda Nabi menegaskan dalam hadisnya bahwa ibu-ibu yang miskin tadi yang mempunyai 2 anak itu berhak mendapat surga. Kenapa? Karena punya kasih sayang kepada anaknya. Paham ya? Nah, sekarang enggak, naudzubillah, anak dibuang ya, anak dibuang. Nah, dosa besar namanya ya. Yang kedua ada Naimah ini termasuk anak yang taat pada orang tuanya. Karena ketaatan itu sehingga orang tuanya sangat bangga, sangat bahagia. Cuman suatu waktu anaknya sakit,
karena anaknya sakit sehingga orang tua tadi dalam keadaan sangat susah. Tiap malam tidak bisa tidur. Siang malam tidak bisa makan. Cuma minum air matanya ya. Karena kedua pipinya banjir dengan air mata. Dan tidak pernah lupa mendoakan anaknya supaya diberi kesembuhan. Ketika sembuh akhirnya ibu tadi sangat bahagia, sangat senang dan bertambah rasa cintanya kepada anak-anaknya. Paham ya? Jadi dari materi yang sangat singkat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya kasih sayang seorang ibu itu tidak bisa dibalas dengan apa saja. Paham ya? Walaupun sewaktu sukses kita mau beri ini dan itu sebenarnya tidak sebanding daripada kasih sayang seorang ibu kepada kita. Paham ya?